penyakit tertentu yang didiskusikan dengan Pak Ustadz Sony, kita akan terima. Dan kita sudah ada yang bergabung ya. Langsung kita angkat saja. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, dengan Ibu siapa di mana, Ibu? Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Ibu Yuni di Pekalongan. Ya, Ibu Yuni, silahkan. Apa yang ditanyakan, Bu? Oh ya, mau tanya, ini kan saya lagi mengandung. Ya. Ya, saya kan lagi mengandung 7 jalan. Terus rasanya itu panas itu sih di pinggang, Pak Ustadz. Panas di pinggang ya. Keluhannya apa lagi? Keluarnya pokoknya sampai perut panas, pinggang panas. Iya. Ini sudah berapa lama Ibu rasakan, Ibu Yuni? Jadi, Halo, Ibu Yuni? berarti tahun yang lalu sebelum hamil. Tahun yang lalu ya. Ya, Pak Ustadz ada yang mau tanyakan lagi pada Bu Yuni? Udah cukup. Ya, sebelum hamil. Terima kasih Bu Yuni. Jadi sudah 7 bulan jalan ini Pak, sakit di pinggang, katanya panas-panas begitu. Itu kira-kira seperti apa Pak deteksi penyakitnya? Iya, tadi saya coba lakukan deteksi ya Ibu Yuli ya. Apa yang di pinggang yang panas-panas ini akibat ginjalnya agak sedikit kram. Ya. Nah, ginjal yang kram ini saya pikir perlu diterapi ya. Karena kalau nggak diterapi ya dia akan terus panas, bahkan nanti sakitnya akan menjalar ke daerah perut selain daripada pinggang. Saran saya untuk sementara waktu hindari dulu kacang-kacangan ya, makan kacang-kacangan dihindari dulu untuk sementara waktu. Dan kalau memang sempat silahkan datang ke terapi kolbu. Insya Allah di sana aman ya, tidak ada efek samping walaupun sedang hamil, karena kan tidak dipijat ya, kan tidak ada obat-obat, tidak ada jamu-jamu di sana, pure kita lakukan terapi. Nah, insya Allah kita akan terapi pertama di daerah kepala, terus kemudian yang kedua kita terapi daerah ginjalnya. Jadi ini masalahnya ada di daerah ginjal yang kram tadi. Ya, Pak Ustadz, ini kalau misalkan dibiarkan tadi apa yang dirasakan oleh Ibu Yuni ini, itu bisa berakibat kepada janin yang dikandungnya Pak? Ya, otomatis seperti itu ya, karena kan ginjal itu kan tugasnya kan untuk melakukan pencucian darah. Ya otomatis akan terganggu. Jadi saya pikir lebih baik segera dilakukan terapi. Toh tidak ada efek ya, tidak ada risiko samping. Yang namanya kita berikhtiar ya Ibu ya. Siapa tahu pertemuan kita pada pagi hari ini merupakan sebuah petunjuk dari Allah. Insya Allah. Ya, siapa tahu ya. Saya pikir demikian. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Tentunya ini juga yang menarik bagi Bu Yuni dan juga pemirsa di rumah, bahwa ini tidak menggunakan metode apapun. Jadi bahkan tadi Ibu Yuni yang sedang hamil pun tidak usah khawatir karena tidak menggunakan metode pijat dan lain sebagainya yang bisa bersentuhan langsung dengan fisik. Dan tadi saya sudah berjanji ini, saya mau tanya lagi kepada Bu Asri. Selain tadi Ibu sering pusing, ini ada yang lebih parah lagi, Ibu sering vertigo. Dan pemirsa di rumah juga pasti sering ini mengalami ya, bahkan saya sendiri ya. Ini bagaimana ceritanya Ibu sering vertigo, awalnya itu seperti apa? Nah, saya tuh nggak tahu Mbak ya, saya sebetulnya sakit vertigo ibu ini udah lama Mbak. Tapi akhir-akhir ini aja sering terasa gitu. Begitu saya kalau udah terasa langsung ke dokter Mbak. Begitu dikasih obat, 3 bulan berselang kambuh lagi, terus sana lagi kasih obat lagi, kambuh lagi. Jadi kalau dengan Pak Ustadz Sony ini dengan terapi cinta di terapi kolbunya ini Ibu sudah sembuh sekarang vertigonya? Alhamdulillah udah nggak terasa, puter-puternya juga nggak sama sekali. Pak, abis ini mungkin Pak Ustadz Sony harus terapi. Saya rasa juga vertigo ya Pak. Ada telepon lagi, kita angkat dulu. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, Halo. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Halo. Halo Ibu, dengan Ibu siapa di mana? Ibu Nur. Ibu Nur di mana? Ibu? Ibu Nur. Ibu Nur? Atas. Ya, mohon maaf Iya, Ibu. di menteng atas. Ya, mohon maaf volume TV-nya apa bisa Iya, di dikecilkan menteng Ibu? atas Ibu. Iya, oke Ibu. Silakan Ibu, apa yang disampaikan? Oh iya. Ya, Ibu Nur. Ini kalau anak saya amandel gimana ya Bu? Iya, usia berapa Ibu anaknya? 5 tahun. Baik. Itu sudah berapa lama menderita amandelnya Ibu? Dari kecil Bu. Dari kecil. Pak Ustadz Dari kan ya, 1 tahun. Dari 1 tahun. Ya, sudah saya Pak Ustadz? Iya, saya pikir kalau memang amandel coba dibawa dulu ya Bu ya ke terapi kolbu untuk kita periksa dulu apa yang menyebabkan kok terjadi gangguan di daerah amandelnya. Mungkin pada waktu kecil asupan susunya segala macam sehingga berubah energi di daerah kepala. Kita mau lihat, kalau bisa bawa aja. Iya, bawa saja mungkin Ibu Nur ya langsung ke klinik terapi kolbu, nanti alamatnya juga akan saya sebutkan. Terima kasih telah bergabung. Itu tadi dari kecil ya Pak ya, sampai usia 5 tahun tuh sudah sangat lama loh Pak.
Iya, itu dia, makanya ada beberapa kasus pasien anak kecil gitu ya yang kita temukan. Kenapa terjadi sakit? Ternyata akibat gangguan di asupan susu. Ya. Jadi kalau susu yang diberikan dengan susu apa sih? Susu Tenco atau apa, merek apa gitu ya? Jadi Nah, merek itu kan tertentu lah merek istilahnya. tertentu itu kadang-kadang nggak cocok buat si bayi ya, karena mungkin kandungan fatnya terlalu tinggi. Nah, makanya selalu biasanya kita sarankan supaya Pak carilah yang low fat gitu ya, karena nggak semua manusia bayi itu memiliki daya tahan untuk bisa meresap fat itu sama. Kan kadang-kadang orang tuanya mungkin badannya memang gemuk gitu ya. Iya. Nah, anaknya lahir dengan kondisi kurus karena ngikut bapaknya. Wah, ini kurus, ini penyakitan, ini mesti dikasih yang fat-fatnya. Padahal memang dari sononya udah memang bakatnya kurus Iya. gitu. Nah, ini kadang-kadang seperti itu, akhirnya dikasihnya fat-fat yang melebihi kapasitas si anak itu, akibatnya anak itu sakit. Nah, ini Iya. perlu kita periksa. Nah, bagi ibu tadi yang bawa bayi ya, insya Allah aman di sana. Sekali lagi kita kan tidak memberikan jamu ya, tidak dipijat, terus tidak pakai obat atau apa, kita tidak menggunakan itu semua ya. Bagi ibu hamil, buat anak kecil, insya Allah tidak ada efek samping. Ya, jadi buat dewasa bahkan sampai anak kecil pokoknya aman ya Pak ya. Insya Dan Allah. tentunya juga yang ingin ditanyakan saya di sini adalah ada tidak jenis penyakit yang tidak diobati atau mungkin jenis penyakit apa saja sih Pak yang bisa diobati oleh klinik terapi kolbu ini? Ya, sekali lagi saya ingin koreksi dulu ya kata-kata tadi, bahwa yang bisa ngobati bukan terapi kolbu. Iya. Yang bisa ngobati hanya Allah. Tentu, Ya, dan medianya Allah, adalah ya. klinik terapi kolbu. Mungkin lewat terapi kolbu. Nah, kalau berbicara dengan yang bisa mengobati Allah, maka Allah tidak bisa dibatasi oleh jenis penyakit, karena Allah lah pemilik penyakit. Ya, Allah tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, karena Allah pemilik ruang dan waktu. Nah, kita di terapi kolbu hanya menjalankan dua tadi, yaitu kita coba lakukan ikhtiar dan kita lakukan doa. Ya, selebihnya Allah yang menentukan. Baik, jadi dua hal itu yang dilakukan oleh klinik terapi kolbu tentunya sebagai mediator saja pemirsa. Dan bagi Anda yang masih punya pertanyaan mengenai berbagai penyakit Anda juga nanti bisa bergabung di segmen selanjutnya dalam Medika Natura. Kami akan kembali setelah pariwara. Tapi sekarang nggak apa-apa, Mbak. Sekarang gitu ya. Restoran Semikari adalah restoran yang menyediakan makanan khas India. Semikari adalah restoran dari Singapura. Kita adalah cabang yang pertama untuk Indonesia. Berbagai makanan khas India disajikan di sini. Semikari sendiri ini merupakan masakan khas India yang berasal dari India bagian selatan. Kami tunggu kehadiran Anda di Semikari, baik di SCBD maupun di Knalpot. Terima kasih telah bersama kami di Medika Natura pemirsa, dan masih bersama dengan klinik terapi kolbu. Dan pembahasan kita kali ini juga ada tentang cinta. Jadi adalah bahwa klinik terapi kolbu ini bisa menyembuhkan segala berbagai macam penyakit dalam artian hanya sebagai mediator saja dengan metode cinta tersebut. Jadi metode-metodenya tidak menggunakan jamu atau berbagai metode lain yang biasa digunakan pada pengobatan-pengobatan lainnya. Dan yang menarik lagi adalah bagi Anda yang berkonsultasi atau mungkin datang langsung ke klinik terapi kolbu ini, saya akan sampaikan alamatnya. Ada di Utama Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur. Nomor teleponnya 0218582029 atau di 8500413 atau 705803881. Dan tadi kita sudah membahas banyak hal dengan Pak Ustadz Sony, tentunya juga dengan Ibu Asri. Tadi ada keluhan pusing dan vertigo. Nah, kira-kira sebelum ke Bu Asri lagi ya Bu ya, Pak Ustadz Sony, kira-kira penyakit yang separah apa lagi begitu yang mungkin bisa disampaikan pengalaman Bapak dulu menangani para pasien
Mungkin seperti jantung, diabetes, atau yang Ya, ini lainnya. saya pikir satu pertanyaan yang baik sekali ya. Para pemirsa, sekali lagi bahwa yang bisa memberikan kesembuhan hanya Allah. Nah, ternyata apa yang dikatakan di dalam kitab suci Al-Quran itu terbukti benar. Mari kita sama-sama perhatikan. Coba perhatikan setiap surat di dalam kitab suci Al-Quran, kecuali surat At-Taubah. Perhatikan setiap surat, semuanya dibuka dengan basmalah, semuanya dibuka dengan cinta kasih. Ya, jadi Ini harus artinya diawali apa? dengan cinta kasih. Cinta Ya. memiliki satu power, energi yang luar biasa. Karena itu tema kita hari ini juga cinta, dan akan disambungkan dengan bagaimana pengobatan yang dilakukan oleh klinik terapi kolbu. Tapi sepertinya sudah ada yang ingin bergabung lagi, Pak. Kita angkat dulu teleponnya. Assalamualaikum. Halo, Ya, assalamualaikum. Dengan Ibu siapa di mana? dengan Ibu Atta Ibu Atta di mana, Ibu? di Jakarta Selatan. Baik, silakan Ibu, apa yang disampaikan? Ini Mbak, saya sering sakit kepala Mbak. Tuh, sakit kepala sama Ibu Asri ya, Bu ya, dulu ya. Seperti bagaimana Ibu sakit kepalanya, apa sampai menjurus ke arah vertigo, sering mutar-mutar begitu, atau cuma sakit Enggak, kepala biasa? kadang-kadang migrain, kadang-kadang sakit semua gitu Bu. Ibu usianya berapa Ibu sekarang? 31. 31. Selain migrain, sakit kepala itu ada keluhan lain Ibu? Itu kalau saya tidur itu kalau jantung tuh kadang-kadang kuat debarannya gitu. Jantung degupannya kencang ya Bu ya? Iya. Ya, tidak ada keluhan lain Ibu, itu saja? Kadang badan tuh kadang-kadang agak bergetar gitu, kenapa ya? Oh baik, itu ya. Nanti kita akan bahas dengan Pak Ustaz Sony tentu. Terima kasih Bu Atta. Ini Iya, makasih migrain. ya. Iya, terima kasih Bu Atta. Ini migrain ya Pak Ustaz Sony, terus jantung berdegup-degup. Mungkin agak gelisah juga tadi Pak Sony. Seperti Iya. apa kira-kira deteksinya? Iya, Ibu Atta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Atta, selamat pagi. Ibu Atta, tadi saya coba lakukan deteksi ya di daerah kepala tegang sekali. Nah, ketegangan di daerah kepala ini yang mengakibatkan timbul seperti dadanya seperti berdebar, ya, terus kemudian timbul rasa cemas ya. Nah, ini kenapa? Karena ada reaksi dari asam lambung didesak ke daerah tengah sini. Nah, ini yang mengakibatkan timbul rasa cemas yang berlebihan, ya, dada berdebar. Itu semua akibat tekanan di daerah kepala. Kepala agak sedikit tegang. Jadi saran saya mungkin lebih berbanyak untuk relax ya, lebih berbanyak untuk refreshing. Mungkin ini kan hari libur ya, Sabtu Minggu kan libur. Nah, mungkin bisa berlibur yang murah-murah saja, nggak perlu berlibur kan tidak harus mahal ya. Iya. Kita jalan kaki pagi, olahraga pagi itu juga sama dengan berlibur, refreshing. Atau kita duduk-duduk di suatu tempat yang kita tinggalkan kesibukan kita, itu juga refreshing. Nah, ini perlu buat kita. Kenapa? Karena kalau kita melakukan suatu yang sifatnya monoton ya, jenuh, walaupun kita nggak banyak pikiran, tapi kita melakukan suatu rutinitas yang itu saja, jangan salah, itu bisa bikin kita stres loh. Misalkan kita melakukan suatu kegiatan yang kita senang dengan kegiatan itu, kita hobi dengan kegiatan itu, tapi kita lakukan itu monoton begitu aja, pagi sore, tanpa pernah kita istirahat. Jangan salah, itu bisa bikin kita stres juga. Itu salah satu Makanya penyebab kita juga, perlu ya? variasi, ya, kita perlu variasi. Jadi stres itu bukan karena banyak pikiran, banyak hal yang bisa membuat kita stres. Nah, dalam kasus ibu tadi, akibatnya kena ke tengah. Ini kalau di dalam dunia medis ya, ini banyak dikatakan ini gangguan psikosomatis ya, psikosomatis. Jadi gangguan psikis akibat tekanan dari daerah kepala. Nah, di terapi kolbu biasanya kita lakukan terapi yang pertama kita kendorkan dulu daerah kepalanya, baru di dada tengah, dan kita berikan pantangan makan. Nah, pantangan makan untuk sementara sebaiknya dihindari gorengan sama bumbu-bumbu kacang. Saya pikir demikian. Itu makanan yang justru enak-enak yang harus dihindari ya Pak Ustadz ya. Dan yang pasti semoga itu bermanfaat untuk Ibu Atta tadi. Dan Bu Asri, saya masih ingin tanya-tanya lagi. Tapi sepertinya ada penelpon masuk, kita angkat dulu. Halo, Assalamualaikum. Oh, putus ternyata. Nah, Pak Ustadz Sony, ini yang menarik sini adalah bahwa tadi Bapak selain memberikan proses yang kepada para pasien, mulai dari meditasi, ya kan, mulai dari asisten yang ditangani oleh Bapak sendiri, juga ada buku panduan ini Pak yang menarik sini. Mungkin bisa dijelaskan dan diperlihatkan juga ini dua jenis buku ini judulnya apa? Dan Ibu Asri juga sudah pernah baca dan melihat tentunya. Udah, Ya. dapat satu. Ini yang pertama apa Pak? Yang pertama ini Power of Soul, yang kedua sholat untuk memperbesar periuk rezeki. Wah, ini luar biasa sekali dia judulnya. Ibu, jadi- ya, setelah Ibu baca ini dapat dari Pak Ustadz Sony, apa yang Ibu dapat dari buku-buku ini, Bu? Ya, gimana ya Mbak ya, begitu saya baca buku ini, rasanya hati saya tuh tenang gitu Mbak ya. Tenang, ya. Terus saya, oh begini ya,
caranya kalau begini harus kita jalani begini. Jadi sebetulnya saya tuh belum ngerti Mbak ya, terus begitu saya baca ini ada manfaatnya juga gitu. Baik, selain Ibu datang konsultasi juga kemudian akhirnya bisa sembuh juga dihadiahi buku ini tuh ya Pak Ustaz Sony. Insya Ini Allah. awalnya Bapak membuat buku ini untuk para pasien itu apa? Dengan intinya tadi untuk menyebarkan ilmu ya Pak. Selain itu apa lagi Pak? Iya, begini, para pemirsa JAK TV di dunia ini, saya katakan di dunia, banyak sekali teknik-teknik pengobatan ya yang mungkin sering para pemirsa dengar, seperti ada Reiki, ada yoga, ada Qigong, macam-macam. Nah, kebanyakan itu ditemukan di luar negeri. Ya, ada yang ditemukan di India, ada yang ditemukan di China, di Jepang, ditemukan di luar negeri. Nah, Power of Soul ini asli, saya katakan Power of Soul ini asli tanpa nyontek, ditemukan di Indonesia. Harus digarisbawahi tanpa nyontek ya pemirsa. Ditemukan di Indonesia. Makanya kalau dilihat gaya pengobatan terapi kolbu ini berbeda. Ya, tekniknya semua berbeda. Karena memang ini asli ditemukan di Indonesia. Dan alhamdulillah para pemirsa, ilmu ini sekarang saya tulis dalam bentuk buku, Ya. dan di websitenya pun saya tulis dalam bentuk 2 bahasa supaya bisa dipelajari oleh seluruh manusia di muka bumi ini, Ya. dan Indonesia bisa lebih dikenal lagi. Seperti kita mengenal bahwa teknik ini asalnya dari India, teknik ini dari, mudah-mudahan ke depan orang akan mengenal teknik ini berasal dari Indonesia. Ya, semoga ya, karena itu akhirnya 2 buku ini dibuat dan pastinya tidak ada alasan untuk tidak bermanfaat. Khususnya kepada para pasien yang datang, saya mendapatkan konsultasi dan penyakit sembuh juga. Akhirnya dari buku ini bisa mendapatkan pencerahan juga dan pengetahuan juga. Dan ini asli produk dari Indonesia tentunya. Dan bagi Anda yang masih ingin bergabung juga, Anda bisa bergabung di segmen selanjutnya, masih bersama Klinik Terapi Kolbu. Tetap bersama kami hanya di Medika Natura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan anak-anak Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikatakan aman dan tidak mengandung unsur musik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi baru dan pengalaman seru seputar dunia otomotif. Extra Magazine will aid you. Jak TV, My TV, My TV. Terima kasih tetap di Medika Natura dan masih bersama dengan Klinik Terapi Kolbu. Tadi kita sudah berdiskusi banyak dengan Pak Ustaz Sony juga dengan Ibu Asri yang menyampaikan pengalamannya setelah bergabung dan berobat di Klinik Terapi Kolbu. Sudah ada juga beberapa penelpon yang
menyatakan penyakit yang diderita dan kemudian meminta solusi kepada Pak Ustadz Sony. Dan bagi Anda yang ingin datang, silahkan ke Jalan Hutan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur. Nomor teleponnya 021-858-2029 atau 8500-4131 atau juga di kode 705-80381. Lengkapnya nanti ada di bawah ini ya. Dan Pak Sony, tadi kita sudah mendengar banyak bahwa siapapun yang telepon sini atau mungkin semua orang di dunia ini pasti menderita penyakit ya Pak ya, dari yang mulai skala kecil sampai dengan skala besar. Nah, kira-kira untuk orang seusia Ibu Astri ini, penyakit yang diderita cuma vertigo dan pusing saja ya. Mungkin ada deteksi penyakit lain Pak Ustadz dari Ya, Ibu Astri? alhamdulillah sih nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Berarti ini sehat sekali Ibu ini ya, kalau boleh dibilang ya. Nah, ini untuk menjaga bagaimana kesehatan yang tetap stabil begitu kan Pak? Ini bagaimana caranya? Iya, ada dua yang saya pikir mesti diperhatikan. Yang pertama, pola pikir. Kita nggak boleh banyak stres, ya, nggak boleh stres, nggak boleh banyak pikiran. Terus kemudian pola makan. Ya, pola makan harus dijaga. Apalagi zaman sekarang kan banyak sekali jajanan-jajanan di pinggir jalan, di luar itu kan hati-hati, kita harus hati-hati ya. Karena kan banyak formalin, macam-macam di luar itu yang kita harus hadapi. Jadi pola makan sama pola pikir. Nah, bagaimana cara menjalankan kehidupan ini? Maka diturunkanlah kitab suci. Ya, setiap agama memiliki kitab suci. Nah, kebetulan karena saya beragama Islam, saya gunakan kitab suci Al-Quran. Nah, Al-Quran itu adalah kitab petunjuk, kitab hikmah. Jadi jangan dijadikan Al-Quran itu sebagai kitab bunyi-bunyian. Tapi Al-Quran itu diturunkan ke muka bumi ini adalah kitab hikmah dan kitab petunjuk untuk kita menjalani kehidupan ini. Agar supaya kita jangan stres ya. Karena untuk menjalani kehidupan ini perlu panduan. Betul. Ya, kehidupan ini sama dengan mobil misalkan. Kalau kita beli mobil kan harus ada panduannya, buku panduan. Atau kita beli handphone ada panduannya. Nah, kehidupan ini juga ada panduannya. Supaya jangan sampai nabrak sana nabrak sini, ada panduannya. Nah, untuk itulah diturunkan kitab suci Al-Quran itu sebagai panduan. Nah, kalau kita